Ya, aktivitas medsos politisi memang mulai dicermati. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini para aktor politik ramai-ramai menjadikan medsos untuk ruang eksistensi. Beberapa hari yang lalu, Puan Maharani menyinggung pemimpin yang hanya ada di medsos, yang kemudian pernyataan itu dianggap menyindir Ganjar Pranowo. Namun, tidak hanya Ganjar sebetulnya, ada banyak politisi yang sekarang semakin aktif di media sosial untuk membangun citra. Seberapa besar sebenarnya medsos dapat mengerek popularitas dan juga elektabilitas aktor politik? Bagaimana potret demokrasi di ruang digital kita saat ini? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Kang Gun Gun Herianto, analis komunikasi politik dari UIN. Selamat malam, Kang Gun Gun, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat. Kabar baik. Selamat malam, Mas Ismail. Ya, saya akan sapa juga Bang Ismail Fahmi, founder dari Drone Emprit. Bang Ismail, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bang Reinhardt. Selamat malam, Mas Gun Gun. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, Mas. Kang Gun Gun dan juga Bang Ismail, menarik kita membahas kemudian sekarang soal menelaah lebih jauh lagi aktivitas para politisi di medsos. Karena kemarin beberapa hari yang lalu politisi PD Perjuangan Mbak Puan Maharani kemudian menyinggung ada pemimpin yang hanya ada di medsos tapi tidak di lapangan. Entah ini untuk siapa tujuannya, kemudian juga diasumsikan ini adalah untuk Ganjar Pranowo begitu. Saya ingin ke Kang Gun Gun terlebih dahulu. Kang, kalau kita melihat, mencermati aktivitas para politisi yang mulai tinggi di media sosial, ini kan tentu ada plus minusnya ya. Tapi sebelum sampai kita ke plus minus, sebetulnya seberapa besar korelasi bahwa pansosnya para politisi di medsos ini bisa mendongkrak, bisa mengerek elektabilitas mereka, apalagi kalau kita menuju ke panggung kekuasaan, katakanlah saat ini kita menuju ke tahun 2024. Iya, saya pikir begini, ini kan terhubung dengan media recognition ya. Pengakuan media yang tidak lagi konvensional. Kalau dulu hanya di media mainstream, di TV dan radio atau koran. Sekarang pengakuan itu juga tentu didiseminasikan di media sosial begitu. Kenapa? Karena tingkat penetrasi internet yang tinggi, termasuk juga penetrasi di media sosial. Misalnya data yang juga sering kita sama-sama kutip ya, We Are Social, penetrasi internet di Indonesia itu kan 73,7 berarti persen ya, berarti kan sekitar 202,6 juta internet user di Indonesia, dan media sosial itu juga tinggi 61,8%, berarti kurang lebih sekitar 170 juta. Artinya ini kan menjadi kanal baru yang kemudian sangat potensial digunakan untuk mendongkrak istilahnya salah satu hukum dasar dalam political marketing kontemporer gitu, terutama dengan menggunakan basis baru di mana ceruknya sangat besar. Kita lihat misalnya YZ generations yang kemudian aktif di internet itu kan tinggi sekali. Kalau kita melihat proyeksi ke penduduk berdasarkan Biro Pusat Statistik ya, dengan misalnya sekitar 271 juta, itu kan 34% prosentasenya YZ generation. Itu kurang lebih ya, dan gambaran itu Mas Reinhardt itu berkonsekuensi pada dua hal. Pertama pada pesan yang mau disampaikan, kemudian yang kedua menjadi satu di antara strategi yang akan dipakai. Pesan itu mau nggak mau kan harus kemudian menggunakan platform baru seperti sosial media ini, kemudian juga satu di antara strategi micro targeting, bukan hanya door to door campaign seperti yang lama-lama, atau kemudian kalau sebelum masa pemilu publisitas ya, publisitas yang dilakukan itu bukan hanya melalui media konvensional tapi juga media sosial. Jadi bagi saya sih fenomena seperti ini hal yang lumrah, seperti pertarungan opini di media sosial, kemudian juga pengaruhnya pada konstruksi berpikir dan sikap politik masyarakat itu kemudian diamplifikasi salah satunya melalui media sosial. Nah, Kang, tadi sempat juga dibahas soal media konvensional. Nah, di tengah pengakuan media sosial yang ternyata juga cukup berpengaruh dan cukup besar tadi itu ya, ada pengguna yang juga cukup banyak dan jumlahnya terus bertambah. Apakah ini artinya panggung di media konvensional, di televisi, radio, dan beberapa media yang lain, mungkin yang mainstream, itu tidak
tidak lagi kemudian menjadi dominan ya, Kang Gunggun, kalau kita komparasi dengan di media sosial saat ini begitu. Karena kan sekarang sudah mulai politisi banyak menggunakan medsos, bahkan tadinya Instagram, sekarang buka YouTube juga, punya vlog juga. Nah, publicity di media konvensional bagaimana sekarang, Kang? Ya, saya pikir itu akan pada akhirnya melengkapi, menguatkan ya. Kalau istilah baru itu connected media, jadi bukan meninggalkan media lama, ya, tapi media lama digunakan plus media baru yang kemudian itu sifatnya semakin mengolah pola baru dalam komunikasi. Contoh misalnya kalau media konvensional itu kan one way, gitu ya. Tapi kalau di media sosial tuh many to many communications, komunikasinya bisa banyak ke banyak orang dan penyebaran informasi, penyebaran gagasan, termasuk penyebaran popularitas gitu dari kandidat baik individu maupun partai politik yang akan bertarung di 2024 itu mau nggak mau harus masuk di di media sosial atau di media baru ini begitu. Karena apa? Kalau tidak, maka itu tentu akan juga menjadi problem gitu, terutama ya di satu di antara 3 modal dasar elektoral, yaitu yang disebut dengan popularity. Bagaimana mengatrol misalnya tingkat keterkenalan, karena apa? Itu terhubung dengan penerimaan nanti, acceptability dari masyarakat. Nah, itu 2 hal itu tentu akan berpengaruh pada konfigurasi nama-nama akan dihitung sebagai orang atau kandidat yang berpotensi dipilih. Nah, itu nanti hubungannya dengan electability. Ingat dalam pendekatan akademik ada namanya opportunity structure perspective, itu dari Gary W. Cook. Salah satu di antara 3 variabel penting itu adalah bicara soal probabilitas perolehan suara. Dan probabilitas perolehan suara itu pasti disiapkan salah satunya adalah mengatrol popularity, kemudian nanti bisa diterima oleh potensi calon pemilih, dan akhirnya kemudian pemilih itu bisa bersikap di hari yang untuk datang ke TPS dan mencoblos. Begitu, Mas Renhat. Jadi medsos adalah kanal baru yang sangat potensial, dan fenomena ini menjadi lumrah ya, Kang Gunggun, ketika banyak politisi mulai ekspansi aktif di media sosial bahkan sampai ke YouTube. Kang Gunggun, ada catatan sendiri, Kang Gunggun, atau pantauan tersendiri terhadap politisi-politisi di kita yang sudah mulai aktif di medsos, bahkan nama-nama yang kemudian seringkali disebut-sebut potensial untuk 2024, Pak Anies misalnya, Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo atau Ridwan Kamil, beberapa politisi-politisi yang lain. Apa yang Anda cermati, Kang Gunggun, dari aktivitas mereka di media sosial, Kang? Ya, saya lihat memang sebagian dari nama-nama yang sering keluar masuk publikasi hasil riset persepsi ya, yang kemudian disurvei oleh teman-teman berbagai lembaga survei, itu rata-rata sekarang sudah adaptif dengan media sosial. Ya, sebut aja misalnya Pak Anies, kemudian tadi nama Pak Prabowo, Puan, Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan kayak Instagramnya udah tinggi ya, sekitar 3,4 juta, seingat saya, yang menjadi followernya. Ya, kemudian juga Puan, ya meskipun agak belakangan sudah 485.000 tuh saya lihat per hari ini ya. Artinya memang Pak Ganjar kan sudah cukup lama ya, kalau membandingkan misalnya penggunaan media sosial Pak Ganjar tuh, seingat saya sejak zaman di DPR dia sudah sangat rajin sekali. Termasuk di Twitter ya, Mas Ismail Fahmi. Hampir setiap hari ada minimum sampai 10 atau mungkin lebih begitu di momen-momen tertentu tweetannya dalam sehari begitu. Itu saya pikir sudah sangat intens. Puan Maharani saya lihat juga belakangan mulai rajin menggunakan Instagram, kemudian juga Twitter. Pak Anies banyak hal-hal yang sifatnya pribadi atau misalnya official, seperti misalnya kemarin yang punya pengaruh cukup signifikan ya pada saat misalnya menjadi perbincangan pada saat dia pidato misalnya ya, menyangkut kebijakan di DKI ya, yang mungkin punya pengaruh ke audiens global dalam konteks pengakuan lebih tepatnya. Kemudian juga Sandiaga Uno, yang mungkin saya lihat yang paling menarik sebenarnya, Mas Renhat, bukan soal
apakah mereka menggunakan atau tidak, tapi pengkarakteran dari media sosial. Nah, Itu yang kemudian pengkarakterannya harus seperti apa, menjadi Kang? catatan kita. Pertama, penggunaan media sosial itu termasuk Twitter atau Facebook atau mungkin juga sekarang di YouTube, karena YouTube nomor 1 di antara media sosial yang banyak digunakan, itu sifat interaksi ya, itu yang kemudian yang harus dikelola oleh para politisi itu. Karena kan karakter dari media sosial itu harus ada interaktivitasnya yang kemudian terasa sebagai bentuk komunikasi yang borderless, yang tidak terbatasi oleh ruang waktu termasuk jabatan begitu. Kalau kemudian interaksinya terasa, maka itu akan membentuk pola equalitarian style, gaya komunikasi yang lebih menekankan pada aspek kesamaan atau kehangatan atau mungkin juga intim begitu. Itu maka kemudian dengan sendirinya akan memberi sumbangsi pada penerimaan lebih besar terutama di netizen, meskipun pasti ada juga kelompok-kelompok yang mencoba untuk mendowngrade ya di komentar-komentar itu para politisi yang juga mungkin tim-timnya bekerja untuk kemudian delegitimasi tokoh-tokoh yang potensial menjadi lawan. Itu yang pertama, interaksi. Kemudian yang kedua itu penting juga untuk kemudian bicara soal sesuatu hal yang beresonansi kuat di halayak, bergaung kuat di halayak itu sesuatu yang tentu menyangkut bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi sesuatu yang berdampak luas pada halayak. Ya, apalagi misalnya mereka sekarang punya posisi atau jabatan. Contoh Pak Anies sebagai gubernur, Pak Ganjar gubernur, Bu Puan misalnya. Dengan jabatan-jabatan publiknya, itu saya pikir perlu untuk kemudian membentuk juga portofolio, apalagi mereka misalnya berkeinginan untuk maju di 2024. Rekam jejak kepemimpinan atau leadership itu yang kemudian harus muncul dalam lini masa mereka, sehingga kemudian bisa menjadi semacam asupan dialog publik ya, yang kemudian tendensi positif nanti pada masa depan kepemimpinan mereka pada saat mereka bertarung di 2024. Nah, resonansi itu nggak mudah. Tidak semua orang tweet gitu ya di Twitter atau misalnya dia mengisi timeline-nya misalnya di berbagai platform, itu belum tentu kemudian bisa beresonansi di halayak, apalagi misalnya bisa diamplifikasi oleh media konvensional. Itu penting menurut saya dua hal itu, Mas Reinhardt. Oke, jadi pengkarakteran itu ya, Kang Gunggun ya, yang pengkarakteran betul. Dan masing-masing politisi ini punya pengkarakteran yang berbeda-beda atau bagaimana, Kang? Kalau kita bicara lihat dari misalnya Menparekraf Sandiaga Uno itu juga punya Sandiaga Uno TV begitu, meskipun isi-isinya juga adalah kontennya Parekraf begitu ya. Itu seperti apa, Kang Gunggun? Ya memang gini sih, kalau kita bicara komunikasi di media sosial, itu kan memang setiap individu para politisi yang akan maju di 2024 itu sebenarnya kan mereka punya gaya komunikasi yang berbeda-beda di dunia nyatanya. Contoh misalnya ya, Puan itu kecenderungannya itu controlling style. Ya, kemudian controlling style tuh mirip-mirip kalau saya lihat Bu Puan tuh lebih mirip-mirip Ibu Mega gitu ya dalam pengkarakteran komunikasinya. Kemudian misalnya kalau Ganjar, Pak Ganjar maksud saya itu equalitarian style, mirip-mirip Pak Jokowi, gaya-gaya komunikasi yang cair begitu ya. Kemudian Pak Anies Baswedan misalnya mirip-mirip Pak SBY itu structuring style gitu ya. Gaya-gaya komunikasi yang sebenarnya berstruktur, sistematik, kemudian terorganisir, pernyataannya retorisnya begitu. Dan itu akan kemudian juga berpengaruh pada ragam cara dia berkomunikasi. Tetapi ketika di media sosial, satu karakter yang paling bisa dinikmatin oleh banyak netizen dalam hubungan komunikasi yang sifatnya juga multi arah, karena belum tentu komunikasinya itu bisa saling mengenal atau mungkin juga temanya bisa kerap kali juga acak, itu biasanya yang equalitarian yang bisa lebih mendrive ya, bisa lebih mengarahkan perbincangan itu pada penerimaan dari mereka yang mengikuti sosok-sosok politisi yang kemudian bermain di medsos ini. Kalau kemudian kecenderungannya misalnya dia kaku, kemudian formalistik gitu ya, apalagi misalnya mungkin lebih banyak hanya share foto-foto aktivitas resmi begitu, itu lama-lama dia akan ditinggalkan begitu. Atau ya
meskipun rame ya tidak akan kemudian terus meningkatkan tingkat penerimaan, apalagi kemudian berpotensi memilih si kandidat ini. Dan itu saya pikir memang harus menjadi sebuah pemahaman juga sangat mendasar bagi para politisi yang menggunakan media sosial. Gitu. Oke, menarik analisisnya Kang Gunggun. Saya ke Kang Gunggun terakhir, Kang. Panggung politisi, panggung pansos politisi di medsos itu adalah satu hal fenomena yang kita lihat sekarang ini. Tapi kan yang paling penting adalah publik juga jangan sampai termanipulasi begitu ya oleh postingan-postingan atau oleh cara-cara para politisi ini menyulap dirinya di media sosial. Karena pasti saya yakin banyak juga yang nonton kemudian memfollow akun-akun politisi yang disebut-sebut running di 2024 gitu. Nah, apa yang perlu kita kritisi, apa yang perlu kita lihat, kita cermati baik-baik agar tidak termanipulasi tadi itu hanya dengan kemudian memfollow dan melihat aktivitas seolah-olah bahwa beberapa sosok itulah yang kemudian memang layak untuk dipilih di 2024. Iya, itu pertanyaan menarik dan penting sekali. Saya pikir publik itu menurut saya memang harus punya kontrol pribadi ya, self control yang kemudian membaca apa yang kemudian ditampilkan dalam konteks impression management atau manajemen kesan para politisi itu tidak selalu berbanding lurus antara panggung depan yang ditampilkan itu dengan realitas atau panggung belakang yang kemudian senyatanya. Sehingga dibutuhkan sumber daya informasi yang lebih dari satu. Contoh misalnya, kalau mengikuti timeline di media sosial, juga cross-check misalnya ragam informasi yang disebarkan oleh para politisi di lini masa mereka itu di sumber-sumber lain, misalnya di media konvensional atau di report publik yang kemudian terhubung dengan jabatan-jabatan mereka atau aktivitas-aktivitas mereka. Ini yang disebut dengan penyikapan ya terkait dengan informasi. Kenapa? Karena dalam konteks penggunaan media sosial, sekarang ini kan pertarungannya 3 hal, Mas Reinhardt. Pertama soal pertarungan narasi dan kontra narasi, itu pasti kandidat tuh ada di situ tuh. Sehingga tidak seluruhnya bisa dibuka ke publik atau tidak seluruhnya juga jujur ditampilkan ke halayak begitu. Jadi narasi dan kontra narasi itu menjadi political game ya, baik dalam konteks manajemen isu atau manajemen krisis, manajemen konflik, apa yang nampak seringkali kemudian berbeda dengan noumenanya, realitas yang lebih luasnya yang kemudian itu harus dibaca dengan perspektif lebih selektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain pertarungan narasi, itu soal ini yang sering kita sebut sebagai symbolic convergence ya, dalam bahasa akademik atau berbagi kesadaran kelompok. Nah, jangan sampai kemudian meskipun misalnya berada di kelompok-kelompok tertentu, kelompok pendukung Ganjar, kelompok pendukung Mbak Puan, kelompok pendukung Anies begitu, karena ini masih jauh ya, prestasi ini masih jauh, maka publik juga harus menyediakan ya alokasi di nalar mereka untuk menjadi warga bernalar kritis begitu ya, mempertimbangkan betul sehingga boleh mengoreksi banyak hal yang kemudian dibagikan oleh para kandidat di timeline mereka. Jangan kemudian semua langsung dipercayain gitu ya, kecuali kalau kemudian memang dia tidak mau lagi mengalihkan perhatiannya karena dia misalnya sudah menjadi militan, strong voters meskipun pemilunya masih 2024 begitu. Tapi bagi publik secara umum, sebagai upaya membentuk nalar kritis ya, masyarakat pemilih rasional, itu saya pikir perlu untuk menyediakan ruang kritisisme pada apapun informasi yang dibagikan oleh para politisi. Dan jangan membaca realitas yang ada di media sosial itu realitas yang selalu senyatanya. Itu tadi Mas Ismail sudah sebut simulakrum atau simulakra ya. Itu realitas seolah-olah konflik misalnya. Padahal menyediakan the best alternatif ya kan dalam konteks konfigurasi kandidat dari satu partai misalnya kan. Bisa begitu. Nah, itu yang kemudian harus baca dengan mata lebih teliti. Nah, yang terakhir itu soal manajemen privasi komunikasi. Pasti para kandidat itu ada memunculkan, ada skip, ada kemudian mempublikkan, ada kemudian menyembunyikan. Nah, hal-hal seperti itu dalam konteks manajemen privasi komunikasi, maka kemudian kita nggak bisa selalu membaca
sebuah fenomena itu dengan linier. Oke. Ya, maksud saya itu. Baik, baik. Reinhardt. Baik, menarik sekali Kang Gun-Gun dan juga Bang Ismail Fahmi analisis dan juga pencermatan Anda terkait dengan aktivitas politisi di media sosial kalau kita kemudian berangkat atau melompat ke tahun 2024. Tapi yang jelas publik yang harus kemudian merawat nalar kritisnya agar tetap bisa melihat secara jernih ya seperti apa kemudian aktivitas ataupun manuver dari para politisi baik di media sosial atau mungkin dalam realitas seperti apa. Terima kasih banyak. Saya harus akhiri sampai di sini diskusinya meskipun sangat menarik, tapi kita yakin kita akan kemudian mendiskusikan kembali karena ini mungkin akan menjadi starting point juga ke depan akan mulai ramai lagi media sosial kita diwarnai dengan geliat para politisi. Terima kasih banyak Kang Gun-Gun, Bang Ismail Fahmi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Mas Ismail, Mas Reinhardt. Selamat malam. Newscast akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami.